Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang penuh misteri dan kejutan. Kali ini kita akan menyelami kisah tentang seorang kakek tua yang menemukan cinta sejati dengan dua wanita muda di tengah hutan. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Pada tahun 2020, di sebuah pedalaman Kalimantan yang dikelilingi oleh lebatnya hutan tropis, seorang pria tua bernama Pak Jaya tinggal sendirian di sebuah pondok kayu sederhana. Pak Jaya adalah seorang duda berusia 68 tahun. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya dan tubuhnya tampak ringkih, namun tatapan matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Pak Jaya memilih tinggal di tengah hutan setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Ia merasa dunia luar terlalu bising untuk hatinya yang rapuh. Hari-harinya diisi dengan mencari rotan, memancing di sungai, dan menjaga tanaman di sekitar pondoknya. Namun, kehidupan sunyinya berubah saat ia bertemu dengan dua wanita muda dalam waktu yang hampir bersamaan. Suatu sore, Pak Jaya sedang menyiapkan perangkap ikan di tepi sungai ketika ia mendengar suara gemerisik dari semak belukar. Ia menoleh, dan dari balik dedaunan muncul seorang gadis muda dengan pakaian lusuh. Wajahnya terlihat kelelahan, dan ia tampak sangat ketakutan. "Pak, tolong saya," katanya dengan suara serak. Gadis itu bernama Ayu, berusia 24 tahun. Ia tersesat setelah lari dari sebuah konflik di desanya. Dengan tubuh yang lemah, ia hampir pingsan di depan Pak Jaya. Tanpa berpikir panjang, Pak Jaya membawanya ke pondok dan merawatnya dengan penuh perhatian. Selama beberapa hari, Ayu mulai pulih. Ia bercerita tentang hidupnya yang penuh penderitaan, tentang keluarganya yang hancur karena perebutan lahan, dan bagaimana ia memilih lari daripada menjadi korban berikutnya. Pak Jaya mendengarkan dengan penuh empati. Ia tidak hanya merasa kasihan, tetapi juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Sebuah keinginan untuk melindungi gadis ini. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Beberapa minggu kemudian, seorang wanita lain datang ke pondok Pak Jaya. Ia bernama Mira, berusia 27 tahun, dengan kulit sawo matang dan rambut ikal yang tergerai liar. Mira adalah seorang peneliti lingkungan yang kehilangan arah saat menjelajahi hutan untuk proyeknya. Mira tampak lebih percaya diri dibandingkan Ayu. Ia bahkan sedikit ragu saat menerima bantuan dari Pak Jaya. "Saya nggak mau merepotkan, Pak. Cuma butuh arahan jalan keluar," katanya. Namun, Pak Jaya bersikeras untuk membiarkannya tinggal sementara waktu hingga ia benar-benar aman. Hari-hari berikutnya menjadi penuh warna bagi Pak Jaya. Kehadiran Ayu dan Mira yang sangat berbeda membuat hidupnya tidak lagi sunyi. Ayu dengan kelembutannya sering membantu pekerjaan di pondok, sementara Mira yang berani sering berbicara tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Ayu dan Mira, meski tidak mengatakannya, mulai memperlihatkan rasa ketertarikan terhadap Pak Jaya. Mereka sering berebut perhatian, meski dengan cara yang halus. Di sisi lain, Pak Jaya sendiri mulai merasa bingung. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini di usia senjanya. Apakah ini cinta? Atau sekadar perasaan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka? Pak Jaya sendiri belum menemukan jawabannya. Namun, ia tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari di pondok kecil di tengah hutan itu kini jauh lebih hidup. Ayu dan Mira, meski datang dengan latar belakang yang berbeda, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga dengan kehadiran Pak Jaya. Namun, di balik tawa ringan dan cerita panjang saat malam tiba, ada ketegangan yang perlahan muncul. Pak Jaya, dengan sifatnya yang tenang, sering menjadi penengah tanpa sadar. Suatu pagi, saat ia sedang memotong kayu bakar di belakang pondok, Ayu datang dengan membawa makanan. "Pak, ini saya buatkan nasi goreng dari bahan yang ada," katanya, sambil meletakkan piring di meja kayu kecil. Belum sempat Pak Jaya berterima kasih,
Mira muncul dari arah sungai dengan membawa beberapa ikan yang ia tangkap. "Pak Jaya, saya pikir kita bisa bikin ikan bakar. Saya sudah siapkan bumbu sederhana tadi malam," ujarnya dengan nada percaya diri. Ayu tersenyum tipis, namun jelas ada sedikit ketegangan di matanya. "Wah, hebat Mbak Mira. Tapi tadi Bapak bilang suka makan yang simpel, jadi saya buatkan nasi goreng saja." Pak Jaya, yang tidak ingin memihak, hanya tertawa kecil. "Wah, kalian hebat. Kita makan dua-duanya saja ya," katanya dengan nada menenangkan. Namun, situasi seperti ini mulai terjadi lebih sering. Ketika Ayu membersihkan pondok, Mira menawarkan untuk memperbaiki beberapa bagian yang rusak. Saat Mira berbicara tentang hutan dan alam, Ayu dengan lembut mengingatkan Pak Jaya tentang pentingnya merawat hal-hal kecil di sekitar pondok. Meski Pak Jaya merasa senang dengan perhatian yang ia dapatkan, ia juga mulai merasa bingung. Apa yang sebenarnya mereka rasakan terhadapnya? Dan lebih penting lagi, apa yang ia rasakan terhadap mereka? Suatu malam, saat bulan purnama menyinari hutan, ketegangan itu mencapai puncaknya. Setelah makan malam sederhana, Ayu dan Mira duduk bersama Pak Jaya di teras pondok. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang masa depan. "Pak, setelah ini, apa rencana Bapak? Tetap tinggal di sini?" tanya Ayu dengan suara pelan. Pak Jaya menatap hutan yang gelap. "Saya tidak punya rencana besar, Ayu. Hidup saya sudah cukup di sini. Tapi, kalau ada alasan untuk berubah, mungkin saya akan pertimbangkan." Ayu menatap Pak Jaya dengan penuh harap. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Mira memotong. "Pak, saya rasa hidup di hutan itu baik, tapi kadang kita juga perlu keluar. Ada dunia di luar sana yang menunggu untuk dijelajahi." Pak Jaya mengangguk pelan. Namun, ia tahu bahwa yang sebenarnya sedang terjadi bukanlah diskusi tentang masa depan. Ayu dan Mira sedang mencoba mencari tempat di hatinya, dan ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Pak, menurut Bapak, siapa yang lebih penting? Orang yang menemani Bapak selama ini atau orang yang mengajarkan hal-hal baru?" tanya Mira dengan nada setengah bercanda, namun ada keseriusan di matanya. Ayu terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Mira dengan tajam, tetapi memilih untuk diam. Pak Jaya tertegun. Ia tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. "Kalian berdua penting bagi saya," katanya akhirnya. "Tapi saya hanya seorang lelaki tua yang tidak punya apa-apa untuk diberikan selain kejujuran." Jawaban itu membuat suasana hening. Ayu dan Mira saling menatap, sementara Pak Jaya mencoba memahami perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan menjadi momen yang menentukan. Malam itu, Pak Jaya merasa lebih gelisah dari biasanya. Setelah perbincangan di teras pondok, ia duduk sendirian di dekat perapian kecil di dalam rumah. Ia memandangi nyala api yang menari-nari, mencoba mencari jawaban atas kebingungan yang menguasai hatinya. Ayu dan Mira, meski tidak berbicara secara langsung, mulai menunjukkan sikap saling menghindar. Ayu lebih banyak menghabiskan waktu membantu di dalam pondok, sementara Mira memilih menjelajahi hutan atau menangkap ikan di sungai. Suasana yang semula hangat kini terasa dingin, penuh ketegangan yang tak terlihat. Suatu pagi, saat kabut masih menyelimuti hutan, Ayu mendekati Pak Jaya dengan wajah yang penuh keyakinan. "Pak, saya ingin bicara," katanya. Pak Jaya, yang sedang memperbaiki jebakan ikan, menoleh. "Ada apa, Ma Ayu?" "Pak, saya tahu saya mungkin tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, tapi saya ingin Bapak tahu kalau saya tulus. Selama ini, saya merasa Bapak adalah orang yang menyelamatkan hidup saya. Saya tidak ingin kehilangan Bapak," ucap Ayu dengan suara bergetar. Pak Jaya terdiam. Sebelum ia bisa menjawab, Mira muncul dari arah lain. Ia membawa beberapa kayu bakar, tetapi wajahnya tampak serius. "Pak Jaya, saya juga ingin bicara. Dan Ayu, saya rasa kita harus bicara bersama." Ayu menatap Mira dengan pandangan penuh tanda tanya. "Apa maksud Mbak?"
Mira meletakkan kayu bakar di dekat pintu, lalu mendekati mereka. Ayu, saya tahu apa yang kamu rasakan. Saya juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa membuat Pak Jaya berada di posisi yang sulit seperti ini. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan di luar pondok. Mbak Mira, maksud saya juga bukan untuk membuat Pak Jaya bingung. Saya hanya ingin jujur dengan perasaan saya, jawab Ayu akhirnya. Pak Jaya menghela napas panjang. Ia berdiri, menatap kedua wanita itu dengan tatapan lembut namun tegas. Ayu, Mira, kalian adalah berkah yang tidak pernah saya bayangkan akan datang di hidup saya. Saya sudah lama hidup sendiri, dan kehadiran kalian memberi arti baru. Tapi, saya tidak bisa memberikan apa yang kalian cari. Saya ini hanya pria tua dengan hidup sederhana. Namun, sebelum mereka bisa menyela, Pak Jaya melanjutkan. Tapi, jika kalian bersedia menerima kehidupan seperti ini bersama saya, maka saya juga tidak akan memilih. Saya ingin kalian berdua tetap menjadi bagian dari hidup saya. Kita bisa menjalani ini bersama. Ayu dan Mira terkejut mendengar jawaban itu. Mereka saling menatap, mencoba mencari jawaban di mata satu sama lain. Setelah beberapa saat, Mira mengangguk pelan. Kalau itu jalan yang Bapak inginkan, saya bersedia. Saya tahu, hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bisa menerima. Ayu pun tersenyum kecil. Saya juga tidak keberatan, Pak. Yang penting, kita bisa saling mendukung. Beberapa minggu kemudian, sebuah pernikahan sederhana diadakan di pondok kecil di tengah hutan. Penduduk desa yang mendengar kisah itu datang untuk memberikan restu. Pak Jaya, Ayu, dan Mira menjalani hidup bersama, membangun keluarga kecil di tengah keheningan hutan. Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, tentang seorang kakek yang menemukan cinta sejati di usia senja, dan bagaimana dua wanita muda bersedia berbagi hidup mereka dalam harmoni. Cinta sejati tidak mengenal usia, latar belakang, atau batasan. Kisah Pak Jaya, Ayu, dan Mira mengajarkan kita tentang arti ketulusan, kejujuran, dan keberanian menerima hidup apa adanya. Di tengah perbedaan, mereka menemukan harmoni yang menginspirasi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan tinggalkan komentar tentang apa yang kalian pikirkan tentang kisah luar biasa ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya hanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.